kemudian di bawah kursi kanan kiri, kira-kira sudah bersiap belum? Alhamdulillah, sudah disepakati tadi ya? Ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua? Tadi pagi sudah cium izin sama orang tua tangannya? Sudah semua? Sudah sarapan? Baik. Jadi untuk hari ini semua berangkat semua, tidak ada yang tidak berangkat ya. Aktif sekali untuk kelas 5 ini. Terus yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan indahnya saling menghargai, yaitu peserta didik mampu menganalisis, menyajikan hasil analisis, menghormati, menjaga dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitarnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Terus terkait yang sudah Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran, di sini Bapak mempunyai 3 pertanyaan tematik. Yang pertama terkait apa kalian mengetahui tentang keberagaman budaya di Indonesia yang berada di Indonesia yang sesuai sudah Bapak jelaskan minggu lalu di LKS sudah menjelaskan. Yang kedua, tahukah kalian tentang keberagaman agama di Indonesia? Nah, ini terkait dengan pertanyaan tematik. Kemudian yang ketiga, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ketiga ini akan menjadi dasar terkait dengan pertanyaan tematik. Terus setelah pertanyaan tematik, Bapak akan menayangkan sebuah video. Sebelum Bapak tanyakan, mari anak-anak nanti dilihat dulu videonya secara sama-sama, terus kemudian ditamatin, diperhatikan. Nah, kenapa Pak harus menamati, harus diperhatikan? Karena nanti ada pertanyaan ataupun tugas terkait dengan video ini tadi. Ini ya, paham semua? Baik, silakan dilihat videonya, dilihat secara sama. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. 2 contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sinyal pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaraki. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah.
Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Grebek Maulid. Sedangkan di Bali, terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteren Lamu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Bujak Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cicik Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya Indonesia? Ada yang keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan. Ada teman kelas baru yang bernama Cita yang berasal dari luar daerah. Ia tidak mengerti bahasa daerahmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik keragaman sosial dan budaya, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Itu tadi Bapak menayangkan sebuah video terkait dengan keberagaman agama baik itu sosial dan budaya. Nah, nanti video nanti akan Bapak kaitkan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, di sini Bapak menampilan setelah menonton video tadi, pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah melihat video ataupun melihat video tadi yang berkaitan dengan beberapa negara. Nah, Bapak tadi sudah mempertontonkan, melihatkan terkait dengan video terkait dengan keberagaman sosial dan budaya. Nah, baik anak-anak sekalian.
Bapak sudah menayangkan sebuah video terkait dengan keberagaman negara, sosial dan budaya. Terus untuk yang selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan satu video lain yang berkaitan dengan materi ataupun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dilihat videonya. Bapak akan tampilkan satu video lagi. Asal-usul dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari minum adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah budaya dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya merupakan dari nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan juga dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa, ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah serutan, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah ayam berlapai dari Sumatera Barat dan gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah ngaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan di kata, Bhinneka berarti beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasana karangan Empu Tatulak yang ditulis menggunakan bahasa Jawa Kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencengkeram buku pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika
Tunggal Ika yang melambangkan gugurnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bursa yang berjumlah 17 helai, 2 ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi hal baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berteman baik dengan orang dari suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara ada temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal-hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Bagaimana berpenerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal yang lebih banyak, yuk kunjungi website Jejazita.id. Tadi anak-anak sekalian, video lain terkait dengan keberagaman agama yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah menonton video tadi yang sudah Bapak tayangkan, dua video tadi, pengetahuan apa yang kalian dapatkan tadi sudah Bapak jelaskan. Baik anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya setelah tadi Bapak sudah menayangkan video, di sini Bapak akan membagikan menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok nanti akan Bapak bagian tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya sudah Bapak bagikan kelompok menjadi 4 kelompok yang mana di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, nanti untuk yang selanjutnya di sini silakan perwakilan kelompok maju satu persatu untuk mengambil 4 yang sudah Bapak sediakan. Nah, gunanya untuk apa? Nah, di sini tugasnya yaitu membuat diorama dan pajangan keanekaragaman agama yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, silakan untuk yang selanjutnya perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil pilihan yang ada di papan tulis. Silakan. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan kalau sudah diambil, sudah kembali, silakan tunjukkan ke atas nomor berapa semua. Kelompok 1 mana? 1, ya 1, 2, ya 3, ya 4, ya berarti 1, 2, 3 dan 4. Tuh. Untuk yang selanjutnya di sini Bapak akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya